Sekarang baru kita akan masuk bagaimana kita mengemas template ya. Jadi templatenya ini bawaan dari Jetstream-nya. Kita akan coba install nanti template baru yang lebih menarik lagi. Oke. Nah, sebelum masuk ke template, jadi perlu saya kenalkan dulu bagaimana dari controller ini memanggil view beranda yang ada di resource, kemudian views, kemudian ini ya beranda. Kemudian dari beranda ini memanggil layoutnya. Karena tadi seperti yang saya bilang, di beranda ini hanya mendeskripsikan konten. Jadi hanya ini aja. Nah ini nempelnya di layout. Termasuk nanti juga ada footer di sini ya. Oke, kita akan coba. Oke, nah kita akan mulai dari sini ya. Jadi dengan CSS Tailwind, kita cukup mendefinisikan yang pertama layoutnya di mana. Ya ini juga kombinasikan dengan Livewire ya. Jadi layout ini template-nya harus kita definisikan dulu. Ya. Layout ini tidak serta-merta memanggil langsung ke layout sini, tidak. Ini bukan nama blade-nya ya. Ini bukan nama blade. Jadi dalam Laravel Jetstream itu sekarang sudah menggunakan Livewire. Ini kita daftarkan dulu di HTTP kemudian di view. Ini dia ya. Jadi kalau dulu di Laravel UI itu masih kita bisa langsung menggunakan extend. Ya nanti akan coba saya tampilkan perbedaannya. Tetapi di Jetstream kita harus mendefinisikan layoutnya di views komponen layout. Ya, kita akan coba buka ini. Nah isiannya adalah ini. Jadi di app layout ini memanggil return layout. Ya, cuma seperti ini aja. Dan kalau ini kita mau buka layout baru, misalnya saya ingin membuat template baru, boleh. Ini saya copy, ya. Ini saya ganti, jadi saya buat template ya, template layout, oke. Kemudian ini saya ganti namanya template layout. Jadi saya sudah punya template layout yang baru, ya. Nanti saya akan coba gunakan template ini, walaupun nanti isiannya masih sama, masih memanggil ke app layout, ya. Masih ke sini. Oke, sekarang kita coba buat view dari app layoutnya untuk si template tadi. Oke, saya copy ini aja ya. Jadi kurang lebih isiannya sama nanti sebenarnya. Atau kalau mau saya coba downloadkan dulu template dari websitenya si Tailwind ya. Oke, kita download template baru. Jadi saya akan buat template baru di sini di view-nya. Blade.php ya, saya akan membuat template baru di sini. Oke, saya akan download nih Tailwind. Nah, tapi sebelum itu adik-adik mesti tahu dulu apa sih sebenarnya Tailwind ini. Nah, adik-adik bisa pelajari dokumennya di sini di Start Learning. Nah, ini sudah include dengan Next.js, Vue.js, kemudian Laravel juga ya. Integrasinya termasuk instalasinya kita bisa lihat di sini. Ya. Oke, itu tadi. Kemudian bagaimana penggunaannya nanti ada banyak di sini mulai dari responsive design ya, dark mode, focus, hover, itu banyak sekali. Sudah siap digunakan. Ya. Kita akan coba menggunakan template Tailwind yang free ya, ada di tailwindtoolsbox.com. Jadi ada banyak template sebenarnya di luar sana bisa digunakan. Saya akan coba ini halaman untuk admin. Oke, saya akan lihat di GitHub-nya saja langsung. Oke, sederhananya sekali ya. Kita cukup
ambil ini indeksnya ya, seperti ini misalnya. Ini kita ambil template-nya, tapi sebelum itu kita ambil dulu template core dari app layout. Jadi jangan sampai meninggalkan ini. Ya, ini kita ambil dulu karena di sini ada konfigurasi, kemudian ada LiveWire style, ini harus kita include, ini wajib. Kemudian ada LiveWire script, ada stack modal. Ya, ini saya copy dulu, saya bawa dulu ke template yang baru tadi saya buat. Ke sini, selebihnya nanti baru saya tambahkan ya. Caranya seperti itu. Jadi saya ambil dari bodinya aja kali ya. Karena head ini ada tambahannya. Oh, yaitu dari sini ada tambahannya. Agak berbeda jadi kita tambahkan yang tidak ada aja. Oke. Setelah di copy dari sini, tadi kan sudah saya copy dari app sebelumnya ya, di template defaultnya. Saya bawa ke template yang baru saya buat. Kemudian saya tambahkan style sesuai dengan tambahan dari template-nya yang saya download di sini ya. Kemudian di bawahnya saya masuk langsung ke body barangkali ya. Dari body saya ambil, oke, ya dari sampai script ya. Oke, saya akan taruh di dalam body. Oke, dalam sini ya. Oke, ya. Cuma nanti ingat ini di copy kembali lagi ke sini ya. Karena ini ditumpuk. Oke, saya paste. Kemudian karena tadi saya live script dan modalnya saya hapus, maka saya tambahkan manual lagi di atas bodinya ya. Oke, coba saya buka ya. Apa sih isiannya? Oh, tapi belum berubah ya, karena di beranda tadi yang saya load dari admin ini, saya masih menggunakan app defaultnya. Nah, di sini saya akan mulai menggunakan template sekarang. Oke, coba. Oh, masih. Bentar. Template layout. Oke, template layoutnya itu rasanya di sini. Nah, di sini di template layout di mana itu di views di template layout ya. Ini juga masih disesuaikan. Ini saya gunakan template. Ya, ini memanggil folder layout, kemudian ada di template. Ini dia yang dipanggil. Oke, coba saya refresh ya. Oke, udah mau. Ya, bagus ya. Jadi udah siap digunakan. Oke, saya ulangi sekali ya. Jadi bagaimana kita membuat template? Jadi yang pertama, kita buat layoutnya dulu. Jadi template ini saya buat. Saya copy isiannya dulu yang pertama. Saya ulang ya. Yang pertama saya ambil dari sini. Saya copy ke template. Kemudian setelah itu, ini tujuannya adalah untuk memanggil default konfigurasinya kayak LiveWire style, kemudian app.js, CSS dari defaultnya. Kemudian berikutnya baru saya copy dari template yang telah saya buka. Ya ini, yang telah saya download ya, indeksnya. Oke, saya ambil dari style tambahannya dulu. Style tambahannya saya tambahkan di sini, di atas. Kemudian dari body sampai body saya copy. Ya. Sampai body saya copy, berarti dari body sampai body ya. Ya, ingat nanti ditambahkan lagi. Ya. Oke, karena tadi saya tumpuk makanya saya harus copy lagi ini defaultnya. Stack modal dan LiveWire scriptnya. Ya, stack modal dan LiveWire scriptnya itu nanti digunakan untuk proses validasi menggunakan form LiveWire ya. Setelah ini jadi, maka saya akan menggunakan mendaftarkannya terlebih dahulu di komponen
views di HTTP. Ya, HTTP views komponen. Ya, ini template layout. Ini bebas namanya, mau template mau apa boleh, ya asalkan disesuaikan. Kemudian dari sini baru saya memanggil folder layouts template yang telah tadi saya buat di sini. Ya, yang tadi saya buat di sini. Oke, template udah jadi, kemudian saya akan menggunakannya di beranda. Nah, di beranda ini baru bisa saya gunakan template seperti ini. Jadi templatenya ini memanggil si template yang ada di views komponen. Oke, itu cara penggunaan template di Laravel 8. Tetapi kalau Laravel 6, adik-adik sudah punya sebelumnya, tidak menggunakan ini. Laravel 6 itu menggunakan extend, kemudian yib, itu juga bisa digunakan di sini. Ya. Oke, saya coba. Oke, mudah ya. Nah, berikutnya baru kita sesuaikan. Jadi saya sudah punya sebuah template, ya. Cuman ini masih tok, ya. Tadi kan saya buat title, ada admin, ada nama mahasiswa. Itu kenapa tidak muncul di sini? Kenapa tidak muncul di sini? Konten yang tadi saya kirim dari sini, ini kayak ini, kenapa tidak muncul di template? Yaitu karena kita menghapus semuanya yang ada di template, yang ada di app sebelumnya. Kalau kita lihat di app sebelumnya, ada namanya slot. Jadi slot ini adalah untuk peak kontennya. Ini yang utama, untuk menampilkan isian dari masing-masing konten yang kita panggil. Oke, kita cari sekarang di mana sih kita akan tampilkan konten tersebut. Kita coba cari, kalau di sini bagian kontennya, kayaknya ini deh. Ya, mulai dari sini. Ini kita bersihkan dulu. Kita bersihkan satu-satu ya. Karena ini nggak perlu. Oke, itu udah kelihatan mainnya. Oke, nah ini dia. Ada main, berarti disinilah kita buat slotnya. Ya, kita cukup tuliskan slot seperti ini. Ya, inilah yang akan menampilkan isian yang ada di konten yang kita panggil dari controller. Tadi di controller kan kita manggilnya dia admin. Nah, isian adminnya ini mulai dari headernya ini sampai ke bawah, kita akan tampilkan di template di bagian slot ini. Ya, jadi kalau kita sekarang akses, maka berubah ya. Jadi kayak chat, kayak apapun tadi itu tampilnya diganti oleh halaman ini. Ya. Dan kalau kita mau buat halaman yang berbeda, misalnya untuk tadi chat tadi itu bisa. Ya, kita akan coba buat halaman baru ya. Oke, saya akan buat halaman baru misalnya untuk dashboard. Dashboard.blade.php. Isiannya adalah template tadi yang ada chart, ada banyak itu ya. Saya akan copy bagian chartnya saja. Jadi mulai dari mana ya? Oke, dari main sampai ketemu main. Oke, dari main sampai ketemu main. Nah, dari sini saya copy. Saya bawa ke sini. Ya. Kemudian saya panggil to template-nya tadi. Template-nya tadi ini karena sudah template-nya tadi, apa namanya template-nya ya? Saya lupa. Oke, X. Oke, setelah itu kita tutup. Ya. Kita akan buat halaman baru untuk menampilkan ini. Nah, kita buat di controller yang sama. Misalnya di sini saya buat function public function ya. Function index. Oke. Saya copy aja. Oke, saya ganti misalnya ini. Title-nya adalah data dashboard. Oke, tadi saya buat halaman apa ya? Dashboard ya.
Kemudian saya kirim title. Oke, setelah itu ingat daftarkan ini ke controller. Ke roots, ada di web. Tinggal di copy aja ini. Dan cara pendaftaran controller di root itu ada banyak. Ya, ada banyak cara. Dan jangan sampai nanti kita buat controller yang sama. Kayak ini misalnya sebelumnya udah ada dashboard, jangan sampai membuat view root yang sama. Oke, sudah ya. Coba kita akses dashboard. Oke, sebentar. Cannot declare home controller index. Sebentar. Oh, ini, sorry. Dashboard namanya. Oke, sudah ya. Mau tampil? Oke, cuman judulnya kok ada 2 ya. Oke, judulnya nampaknya saya salah ini. Judulnya mana? Dashboard tadi. Ya, dashboard ini. Oh, ini dia. Ini seharusnya title ya. Oke. Nah, udah mau kan? Dashboard. Oke, cukup ya. Dan ada lagi satu salah, template-nya di template nampaknya ini cukup dari sini aja. Ini Oke, ini dihapus. Kemudian di dashboard, ya ininya dihapus karena main telah tadi kita definisikan di depan ya. Jadi di sini di masing-masing template tidak perlu. Oke, sehingga tampilannya bagus seperti ini. Kemudian ada home. Ya, bagus ya. Nah, tadi kan ada home, ada dashboard. Bagaimana memberikan link tersebut di sini? Ya, saya akan tuntaskan lagi sedikit. Nah, itu kan ada di template. Di template kan ada di template blade. Kemudian kalau kita lihat, ini ada di dashboard. Nah, di sini, ini kita bisa isikan link di sini. Kita ambil, misalnya kalau tadi road, namanya adalah home, dashboard. Oh, root dashboard not defined. Oke, coba kita cari ya. Oke, kita akan daftarkan dulu ya. Tadi rootnya ini belum berisi name ya. Jadi ada lagi satu atribut yang mesti diisi dalam setiap root, yaitu name. Ya, name-nya adalah dashboard. Jadi name ini akan kita tempel di source code untuk pemanggilan pada setiap link ya. Kalau ini kita akan akses di URL. Oke. Ini saya copy, kemudian saya taruh di link yang akan kita berikan. Kita coba ya. Oke, sudah. Kalau kita klik, oh sebentar, kayaknya masih salah dashboard dari template-nya. Sebentar. Oke, ini ternyata untuk drop down. Oke, untuk link yang ini sebenarnya ada di sini ya. Oke, coba kita lihat. Ya. Oke, masih salah juga. Sebentar. Ini sebentar di mana ya? Next report, sorry. Oh, ini kayaknya linknya. Oke, sebentar, sorry. Dashboard. Ya, sudah ya. Oke, harusnya udah mau. Ya, sudah ya. Dashboard. Kemudian tadi kita coba buat yang untuk home ya. Untuk profil, untuk home, ya nanti disesuaikan. Kemudian ini account-nya nanti kita bisa ambil dari navigation-nya yang ada di sini ya. Karena sebelumnya di app blade itu ada namanya Livewire navigation menu. Nah, nanti ini juga bagaimana proses Livewire-nya ini bisa memanggil navigation menu. Kita akan coba di materi selanjutnya. Sekarang kita akan gunakan ini aja. Kita akan taruh di template. Jadi Livewire navigation ini sebenarnya memanggil navigation menu ini. Ya, sebenarnya kita memanggil ini aja sebenarnya. Ya, kita akan coba taruh di bagian
template, kemudian kita akan taruh di bagian sini ya. Oke, coba kita lihat sekarang. Ya, sudah ya. Oke. Udah bagus ya templatenya. Nah, sekarang ini tinggal kita update si profil ini untuk menggunakan template yang kita buat ya. Itu ada di profil, kemudian di show blade. Nah, ini kita gunakan template. Kita coba ya. Oke, sudah bagus ya. Oke, itu jadi udah ada menu, udah ada profil. Selanjutnya baru kita akan masuk ke manajemen data. Ya, ini kita menggunakan Tailwind, kemudian detail dari bagaimana nanti CSS itu dibentuk, bagaimana mengkonfigurasikannya. Adik-adik bisa pelajarin di Tailwind-nya langsung ya, tailwindcss.com. Ini sangat gampang, lebih gampang dari Bootstrap ya. Dan walaupun nanti adik-adik menggunakan CSS Tailwind di template-nya, tidak menutup kemungkinan adik-adik juga bisa menambahkan beberapa CSS tambahan ataupun CSS yang adik-adik buat sendiri ya. Nah, itu bisa adik-adik taruh di bagian public di sini, bisa ditambahkan. Dan kalaupun nanti adik-adik sudah terbiasa menggunakan Bootstrap juga bisa. Kita copy seluruh aset Bootstrap-nya, kita taruh di public di sini, kemudian sesuaikan. Adik-adik bisa gunakan aset di sini ya. Ini aja yang beda. Adik-adik bisa gunakan aset ya ketika menggunakan Bootstrap. Oke. Jadi itu mungkin materi kita hari ini atau di video singkat kita kali ini. Berikutnya kita akan masuk ke memulai untuk membuat manajemen data ya, mulai dari bagaimana membuat controller bersama resource-nya, termasuk nanti bagaimana nge-push data, membuat tabel, membuat model ya. Terima kasih, sampai jumpa di materi selanjutnya.